Assalamualaikum. Masuk. Ini dengan siapa ya? Nama saya Sinda. Oh, Sinda. Dari kelas? Dari kelas 12 IPS. Kelas 12 IPS. IPS berapa? IPS 2. IPS 2. Hmm. Ini kemana? Sebenarnya saya lebih tertarik untuk mengambil psikologi, tapi berhubung karena jurusan ini belum ada di universitas yang saya inginkan, jadi saya akan mengambil jurusan BK. Saya tertarik mengambil jurusan ini karena saya ingin lebih banyak belajar tentang ilmu kejiwaan. Selain itu, karena ibu saya mengalami gangguan jiwa selama 5 tahun terakhir ini. Setiap hari ngomong sendiri. Kemudian dia seperti ada orang yang terus-menerus membisikkan sesuatu ke telinganya. Dan inilah salah satu alasan saya yang membuat terus-menerus yang membuat saya untuk tertarik dalam mempelajari ilmu jiwa atau ilmu psikologi. Dengan cara seperti ini, suatu saat saya pasti bisa menemukan jawabannya. Kenapa ibu saya mengalami gangguan jiwa tersebut? Dan sama sekali saya tidak memiliki minat untuk mengambil jurusan matematika, Bu. Karena memang kemampuan saya di bidang studi ini sangat kurang. Dan bahkan sewaktu SD saya pernah tinggal kelas karena nilai matematika saya sangat rendah. Saya tidak mau hal yang sama terjadi lagi. Saya tidak mau memaksakan sesuatu jika tidak sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Iya, Ibu sangat mengerti yang kamu alami saat ini. Jadi Ibu minta kamu tuh jangan sampai putus di tengah jalan nanti kalau kamu mengambil jurusan yang memang tidak kamu suka. Jadi kamu tuh harus bisa memberikan penjelasan kepada kakak kamu bahwa saya itu tidak ada minat sama sekali untuk mengambil jurusan di matematika. Jadi bagaimana saya akan menjalani ke depannya nanti, karena segala sesuatu itu dapat dijalani dengan baik dan itu semua berawal dari adanya kemauan yang berasal dari diri sendiri. Jadi tanpa adanya paksaan dari siapapun atau dari kakakmu. Jadi jika saya mengikuti kemauan kakak, kemudian saya tidak mampu dalam menjalaninya, maka itu semua hanya percuma dan akan sia-sia. Apa yang saya inginkan dan apa yang kakak juga inginkan tidak akan pernah tercapai dengan baik. Kamu bisa menjelaskan sama kakak kamu kenapa kamu lebih menyukai jurusan BK, dan itu semua ada tujuannya tertentu buat kamu dan juga keluarga kamu. Ya, Bu, saya akan berusaha memberikan penjelasan kepada kakak saya. Tapi saya takut nanti kakak saya tidak mau membiayai uang kuliah saya, Bu. Ibu yakin pasti Nak Sinda tuh pasti bisa memberikan penjelasan kepada kakak. Ya, Bu, semoga saya bisa. Jadi kamu merasa kakak kamu marah saat kamu memberikan penjelasan kepada dia bahwa sebenarnya kamu itu cuma mau mengambil jurusan BK ketika kamu kuliah nanti. Ya, seperti itu, Bu. Terkadang memang kita merasa takut dalam melakukan sesuatu walaupun itu benar sesuai dengan kenyataan, tetapi bagaimanapun juga kamu tuh harus bisa mengalahkan perasaan takut tersebut yang terus menghantui kamu. Jadi kamu tuh harus bisa mencoba dan ibu yakin kamu tuh pasti bisa. Iya, Bu, saya akan berusaha untuk terus-menerus mencobanya sampai kakak saya bisa menerimanya dengan baik. Baiklah, di sini ibu ingin menyampaikan atau menjelaskan kepada kamu agar kamu tuh bisa merasa tenang. Di sini ibu mempunyai salah satu teknik dalam melakukan konseling, yaitu teknik kursi kosong. Jadi di mana kamu bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Jadi di sini melatih kamu untuk berbicara dan memberikan penjelasan kepada kakak kamu nantinya agar semua dapat berjalan dengan baik
Dan apakah kita sudah bisa memulai teknik kursi kosong ini? Iya Bu, baik Bu. Oke. Silakan kamu memposisikan diri kamu senyaman mungkin. Kemudian bayangkan ya di kursi kosong ini itu ada kakak kamu yang sedang duduk. Apakah kamu bisa membayangkannya? Bisa. Setelah itu kamu bayangkan dan apa yang ingin kamu katakan kepada kakak kamu, coba kamu ungkapkan dengan kursi kosong ini. Kak, saya minta maaf sebelumnya kalau yang kakak inginkan untuk saya memilih jurusan matematika saya tidak bisa, Kak. Karena kemampuan saya di bidang studi ini sangatlah kurang. Percuma saya memilih jurusan ini nanti jika memang tidak ada kemauan dari dalam diri saya sendiri, Kak. Karena bagaimanapun juga sesuatu bisa berjalan dengan baik jika memang ada kemauan tanpa ada paksaan. Saya cuma ingin kuliah dan mengambil jurusan bimbingan dan konseling karena saya mau mempelajari lebih banyak tentang psikologi, tentang ilmu kejiwaan. Kakak bisa lihat sendiri kan bagaimana keadaan ibu selama 5 tahun terakhir ini. Saya ingin belajar bahwa sebenarnya apa yang menyebabkan ibu mengalami gangguan jiwa. Selain itu saya akan mencoba mencari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyembuhkan ibu. Walaupun itu susah, tapi saya akan berusaha. Saya berharap kakak juga bisa memahami keinginan saya dan juga memahami kemampuan Bapak. Sudah? Coba sekarang kamu bayangkan bagaimana tanggapan kakak kamu setelah apa yang kamu ungkapkan barusan, dan kamu bayangkan apa yang akan dikatakan kakakmu setelah kamu ungkapkan barusan. Ya Dek, kalau memang itu sudah ya betul-betul menjadi keinginan kamu, silakan. Kakak juga sadar bahwa seharusnya kakak tidak boleh terlalu egois dalam hal ini, karena bagaimanapun juga kamu sendiri yang akan menjalaninya, Dek. Kamu yang akan merasakan susah dan senangnya. Sudah? Oke. Setelah tadi melakukan teknik itu, di mana kamu akan menyampaikan hal ini atau memberikan penjelasan kepada kakak? Nanti saya akan mencobanya Bu setelah kakak saya datang. Bagaimana perasaan kamu setelah tadi melakukan konseling ini? Perasaan saya sudah cukup lega Bu. Rasa nyaman juga, tenang, dan bahkan saya memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan kepada kakak saya. Baiklah, ya Ibu harap dari tadi konseling yang sudah kita lakukan itu Nak Sinda bisa mengungkapkan apa yang Nak Sinda inginkan kepada kakak Sinda, dan semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Jadi lain kali mungkin ada waktu dan ada yang mau diceritakan sama ibu atau mau melakukan konseling kembali, silahkan saja datang menemui ibu di rumah. Ya Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau begitu saya sekarang pamit dulu karena masih ada yang selanjutnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sudah makan belum? Sudah. Tadi gimana nih kelas? Apanya Bu? Kegiatan di sini itu kita akan bersama-sama mendiskusikan masalah yang sedang Kak Sinda alami. Jadi sehingga kita nanti bisa menemukan baiknya untuk menghadapi masalah yang sedang Kak Sinda alami. Jadi agar apa yang kita inginkan itu berjalan dengan lancar dan tercapai dengan baik. Jadi ibu mau supaya Kak Sinda itu lebih terbuka dengan ibu dan tidak perlu takut ibu akan menceritakan
yang sudah Nak Sinda ceritakan kepada Ibu. Karena di dalam proses konseling ini kita ada asas kerahasiaan. Jadi Ibu usahakan pasti bisa menjaga semua rahasia terkait dengan masalah Nak Sinda. Saya bakalan terbuka sama ibu dan juga percaya apa ya, nanti saya bakalan terbuka dan iya bu, baiklah saya akan percaya sama ibu dan saya juga bakalan terbuka tentang masalah saya. Baiklah, kalau begitu untuk pembahasan yang awal tadi, kira-kira apa yang sedang Nak Sinda pikirkan? Ya bu, saya masih bingung karena jurusan yang saya inginkan tidak sesuai dengan kemauan kakak saya. Kakak saya menyuruh saya untuk mengambil jurusan matematika. Kalau boleh tahu, yang menyebabkan Nak Sinda itu lebih tertarik masuk ke jurusan DK itu apa? Kenapa kok lebih suka jurusan DK daripada jurusan matematika? Jadi ya bu,